Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur malam hari ini kita masih kembali dapat beribadah bersama-sama walaupun melalui YouTube, tapi kita terus bersyukur ya. Kita juga ada kobar pada malam hari ini, biarlah kiranya Tuhan menolong dan mampukan kita untuk dapat melakukan ini. Mari sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari saya mengundang kita untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Selidiki setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus siap untuk datang kepada Tuhan. Mari pakai kami pada malam hari ini ya Bapa. Mari bersama kita menaikkan pujian yang berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah benar-benar kita sungguh mengasihi Tuhan, atau kita hanya mengenal Dia secara biasa saja? Mari kita masuk di dalam doa. Pada kesempatan ini kita dipercayakan Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa bagi bangsa kita. Kita berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita saat ini. Biarlah mereka boleh terus kuat dan mereka boleh diberikan kesehatan oleh Tuhan. Karena saat ini di dalam kondisi yang begitu melelahkan bagi mereka, mereka harus berpikir keras untuk bagaimana membawa akan masyarakat semakin baik di saat kondisi yang begitu melelahkan bagi mereka. Mari kita berdoa bagi bangsa kita, kita juga berdoa bagi pemerintah kita. Kita juga terus berdoa untuk tenaga kesehatan, para dokter, dan semua yang ada mengambil bagian di dalam bidang kesehatan. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong mereka, Tuhan boleh memampukan mereka, mereka yang jauh daripada keluarga mereka. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka untuk mereka menyelesaikan tugas yang begitu baik dan yang begitu dipercayakan oleh negara saat ini. Biarlah kiranya mereka boleh bekerja dengan baik dan mereka juga boleh terus dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang, kami mau berdoa bagi keadaan bangsa kami saat ini. Kami berdoa untuk Indonesia kami Tuhan.
Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin kami. Mari Tuhan, Engkau yang memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan Tuhan yang terus melindungi mereka di saat kondisi saat ini Bapa. Begitu lelah di dalam pemikiran mereka Tuhan. Mereka harus berpikir keras untuk masyarakat banyak. Biarlah kiranya Tuhan mampukan mereka, Tuhan menolong mereka. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, dan juga para menteri, setiap bagian-bagian yang ada di dalam kepengurusan bangsa ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong dan mampukan mereka, Tuhan yang menguatkan mereka, dan Tuhan juga yang terus melindungi mereka, dan mereka boleh terus sehat dan kuat untuk melakukan tugas mereka Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Bapa, pada malam hari ini kami membawa akan tenaga kesehatan, para dokter, para suster, para perawat, mereka yang mengambil bagian di dalam bidang kesehatan saat ini Tuhan. Mereka begitu dibutuhkan oleh negara Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan juga yang memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati mereka yang jauh daripada keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap sehat, mereka boleh tetap kuat, dan mereka boleh melayani masyarakat dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi mereka, para tenaga kesehatan dan juga para dokter. Biarlah lindungan Tuhan boleh memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan menaikkan pujian yang berkata, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpa kita, mungkin kita tidak mengerti kemana kita harus berjalan. Tapi satu hal yang pasti, kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku.
kita. Marilah kita boleh terus datang, kita akan kembali berdoa. Kita berdoa kondisi COVID-19 saat ini. Dan terus kita mau berdoa, biarlah kiranya Tuhan boleh menolong keadaan bangsa maupun dunia ini yang sedang dilanda oleh COVID-19 yang semakin hari kita mendengar semakin meningkat. Biarlah kiranya Tuhan boleh terus berbelas kasih bagi kita semua yang saat ini berada di dalam keadaan pandemi. Biarlah kiranya kita boleh terus berdoa, biarlah kiranya Tuhan boleh terus menguatkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Kita juga berdoa khususnya bagi keadaan saat ini. Kita berdoa untuk Pulau Bali dan juga Pulau Jawa. Kita berdoa kiranya Tuhan boleh menolong kedua pulau ini yang semakin hari semakin meningkat keadaan COVID. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong pemerintahan yang ada di setiap daerah ini. Biarlah semakin hari boleh ada pemulihan demi pemulihan, dan juga semakin hari boleh ada kasus-kasus yang kembali negatif. Biarlah Tuhan yang menolong. Dan kita juga mau berdoa terus untuk keadaan saat ini. Kita melihat vaksin yang semakin hari semakin sedikit. Ada beberapa juga puskesmas yang saat ini belum kembali melakukan vaksin. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong di dalam pendistribusian vaksin ke daerah-daerah, khususnya bagi daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang susah dijangkau. Biarlah kiranya semuanya boleh didistribusikan dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan juga yang terus mampukan setiap orang yang bekerja di dalam bagian vaksinasi ini. Kita juga terus berdoa untuk keadaan jemaat kita saat ini GKI Pangkal Pinang. Biarlah kita semakin dikuatkan, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun kita beribadah dan kebaktian-kebaktian kita hanya kebaktian umum yang kita ada di gereja, kebaktian yang lain kita berada di rumah. Biarlah kiranya iman kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kita mau berdoa untuk protokol kesehatan. Tidak hanya kita boleh mengikuti protokol kesehatan ini dengan baik, dan kita semakin bukan acuh dengan protokol kesehatan, tapi kita boleh semakin menyadari bahwa ini sangat penting untuk diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa biarlah kiranya Tuhan mampukan kita di dalam bagian-bagian ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami kembali datang, kami berdoa bagi keadaan saat ini Tuhan yang masih dilanda oleh COVID-19. Bapa di surga, sebagai manusia mungkin orang-orang merasa lelah Tuhan, kami masyarakat merasa lelah dengan keadaan COVID saat ini yang tidak selesai-selesai ya Bapa. Tapi biarlah Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Kami boleh terus berpengharapan di dalam Tuhan. Mungkin Tuhan kami mendengar begitu banyak berita, semakin hari semakin tinggi angka COVID ini ya Tuhan. Angka kematian di mana-mana. Bapa di surga, mari Tuhan Engkau menolong kami. Tuhan menguatkan kami. Tuhan memberkati imun kami Tuhan. Biar akan boleh terus dijagai oleh Tuhan. Tuhan memberkati seluruh dunia saat ini yang masih dilanda COVID-19. Mari Bapa, Engkau sendiri yang bekerja bagi setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya keadaan ini akan berlalu ya Bapa. Tapi kami percaya kembali bahwa ketika segala sesuatu terjadi, Engkau Allah punya rencana di balik setiap persoalan yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau terus berdoa untuk vaksin yang saat ini ya Tuhan, khususnya di Kota Pangkal Pinang ya Bapa, di beberapa puskesmas kehabisan vaksin. Biarlah kiranya Tuhan menolong, Tuhan memampukan vaksin yang saat ini habis ya Tuhan, dan biarlah boleh kembali didistribusikan dari pusat. Biarlah setiap masyarakat boleh mendapatkan vaksin ini dengan baik. Kami juga berdoa bagi mereka yang di luar daripada jangkauan ya Tuhan, mereka yang jauh di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pedalaman.
biarlah kiranya Tuhan menolong, Tuhan mampukan, biarlah vaksin ini boleh tersalurkan dengan baik ya Tuhan, dan orang-orang yang bekerja di bagian ini mereka boleh dimampukan, diberikan kesehatan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik, dan juga mereka dapat mendistribusikan vaksin ini dengan cepat, dan juga masyarakat Indonesia boleh kembali mendapatkan vaksin dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga pada malam hari ini kami berdoa bagi kesehatan kami semua jemaat Tuhan yang ada di DKI Pangkal Pinang. Bapak Engkau melihat setiap keberadaan kami, Tuhan melihat setiap pribadi lepas pribadi. Kami yang saat ini sakit, biarlah Tuhan Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Kami yang kembali ya Tuhan di dalam keletihan, kelesuan kami saat ini di dalam perekonomian yang semakin hari semakin sulit. Mari Tuhan Engkau yang menguatkan setiap kami jemaat Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Biarlah kami terus percaya di dalam Tuhan bahwa Engkau Allah berkarya bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh terus percaya di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami jemaat di DKI Pangkal Pinang. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan gereja, program-program gereja yang saat ini ya Tuhan kami masih lakukan di dalam online, di dalam ibadah-ibadah kami. Tuhan memberkati, biarlah kami terus kuat, kami boleh terus semangat ya Tuhan untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan ibadah kami ya Bapa. Walaupun kegiatan ibadah kami ya Tuhan kebaktian di gereja, biarlah Tuhan juga yang mampukan kami untuk kami boleh dengan sukacita datang ke gereja, dan kami boleh mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Dan yang terakhir Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan akan keadaan diri kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah kami boleh semakin menyadari bahwa pentingnya protokol kesehatan ya Tuhan untuk menjaga diri kami dan juga menjaga orang-orang di sekeliling kami. Biarlah kami tidak acuh tak acuh ya Tuhan dengan keadaan saat ini, dengan keadaan pandemi dan juga dengan protokol kesehatan. Biarlah kami menyadari bahwa itu sangat penting dan begitu pentingnya Tuhan bagi kami dan juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan kalau malam hari ini kami boleh berdoa, kami boleh menaikkan setiap pokok doa kami, doa syafaat kami kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong, memberkati dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk kita kembali masuk di dalam kobar kita, biarlah kita boleh terus dimampukan oleh Tuhan. Sebelumnya mari kita naikkan pujian yang berkata, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan pernah kita sesali keadaannya, karena semua yang terjadi adalah waktu Tuhan. Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Karena kita katakan waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Terjadi di hidupku,
berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kiranya hikmat-Mu, berkat-Mu menyertai kami ya Tuhan, supaya di dalam pengantar ini maupun di dalam pembahasan kami nanti, kami dapat memahami bagaimana kerajaan yang Engkau telah bentuk, Engkau ciptakan, yang sebetulnya sudah demikian baik, tetapi kemudian menjadi hancur karena dosa manusia. Tuhan, ajar kami supaya kami dapat memahaminya, supaya setelah ini kami pun dapat memahami hakikat dari kerajaan Allah yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita memang diseling di pertemuan yang lalu dengan hubungan manusia dengan Allah, tetapi kali ini kita akan melanjutkannya dengan topik kerajaan, saudara. Ya, di awal sekali kita sudah belajar tentang kerajaan Allah yang diciptakan Allah sejak semula, yang begitu baik, begitu mulia, begitu ya, yang dirancang dengan begitu baiknya. Nah, saudara, kalau kita membaca Kejadian 2, walaupun singkat, tetapi kita bisa melihat nuansa yang baik itu, saudara. Ya, Adam dan Hawa mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita senantiasa di dalam Taman Eden. Ya, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu baik dan sempurna. Begitu juga manusia meresponi itu juga dengan baik, begitu ya. Nah, saudara, tetapi kemudian Kejadian 3 menceritakan kisah yang sedih dan suram, yang menghancurkan suasana yang baik itu, yang harmonis itu. Semua dimulai dari ular yang berbicara, ya, karena ada kehadiran seekor ular, dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 1, saudara, ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara, adanya ular yang berbicara menimbulkan pertanyaan, apakah Allah juga menciptakan binatang yang dapat berbicara dan dapat berkomunikasi dengan manusia, gitu ya? Nah, saudara, bahasa itu adalah alat komunikasi. Dengan bahasa orang menyampaikan isi hatinya atau apa yang ada dalam pikirannya kepada orang lain. Jadi sebuah komunikasi, saudara, bukan sekedar berkata-kata, melainkan harus melibatkan pikiran, akal budi, begitu ya. Saudara, binatang tidak diciptakan dengan akal budi. Nas tadi mengatakan ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Tetapi saudara, sepandai-pandainya binatang, ya, tidak bisa berkomunikasi. Karena komunikasi bukan hanya sekedar berbahasa, begitu ya, tetapi itu melibatkan akal budi yang juga bisa menanggapi, begitu ya, merespon jawaban orang, begitu. Nah, saudara, kita tahu bahwa binatang tidak punya akal budi sampai sedemikian. Kejadian 2 ayat 20 mengatakan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ayat ini jelas menunjukkan manusia tidak mungkin berkomunikasi dengan binatang yang tidak sepadan dengannya. Manusia mungkin bisa bercengkerama dengan binatang, tetapi bukan dalam bentuk komunikasi timbal balik, dan tidak ada saling pengertian di antara tidak ada saling pengertian yang setara, begitu ya. Itu lebih pada mencurahkan kasih sayang, mencurahkan perhatian kepada binatang, tetapi binatang tidak bisa membalas sedemikian rupa yang setara dengan apa yang dikomunikasikan oleh manusia. Kejadian 2 ayat 20 mengatakan jadi saudara, kalau itu bukan ular, siapa yang berbicara dengan Hawa? Ya, saudara, ini seringkali diperdebatkan, saudara ya. Kalau dikatakan itu iblis, banyak orang mengatakan, ya kenapa nggak disebut aja iblis, kenapa disebut ular, begitu ya. Dan kenyataannya memang ular lah yang berbicara, karena hukuman kepada binatang itu kemudian dikatakan engkau akan menjalar di tanah, begitu ya. Debu akan menjadi makananmu. Jadi itu jelas adalah ular. Tetapi saudara, Wahyu 12 ayat 9 mengatakan, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nas ini menyiratkan iblislah yang menggunakan ular
untuk menyesatkan Adam dan Hawa. Dikatakan si naga tua itu, si iblis itu, yaitu ular itu, begitu ya. Jadi ini menyiratkan seperti itu, bahwa ularlah yang digunakan oleh iblis ya. Demikian juga Nas Yohanes 8 ayat 44, di mana Tuhan Yesus menyebut iblis sebagai bapa segala dusta dan pembunuh manusia sejak semula. Saudara, kata sejak semula itu menyiratkan peran iblis yang menyesatkan Adam dan Hawa, yaitu manusia pertama, sehingga mereka mati karena dosa. Saudara, film dan cerita fiksi sering menampilkan kisah peperangan abadi antara dua kekuatan ya, yaitu kekuatan jahat melawan kekuatan yang baik. Saudara, iblis selalu memusuhi Allah, tetapi jangan membayangkan permusuhan iblis dengan Allah itu seperti fiksi-fiksi itu, saudara ya. Karena kalau fiksi itu ada konotasi, ada kesan bahwa kekuatan jahat itu berimbang dengan kekuatan baik, walaupun pada akhirnya kekuatan baik yang selalu menang. Tetapi saudara, permusuhan iblis dengan Allah itu tidak setara, saudara ya. Tidak seperti image bayangan kita dari seperti di cerita fiksi itu. Iblis tidak setara dengan Allah. Allah itu kekal, ada sejak kekal ya, tidak bermula, tidak berawal, begitu ya. Sedangkan iblis itu adalah ciptaan Allah sendiri, yaitu ciptaan awal yang sempurna, malaikat ya, yang kemudian memberontak terhadap Allah. Saudara, Alkitab tidak memberitahu apa-apa tentang penciptaan para malaikat ini, tetapi beberapa bagian Perjanjian Baru memberitahukan kita adanya malaikat-malaikat yang berbuat dosa, yang melawan Allah, dan kemudian ada tindakan Allah menghukum mereka. Ya, sifat dosa itu adalah memberontak dan selalu melawan Allah. Demikian juga iblis selalu memusuhi Allah dan berusaha menghancurkan karya dan milik Allah. Karena itu iblis berusaha menghancurkan manusia, yaitu sosok karya puncak Allah. Pada mulanya ciptaan Allah hidup dan bergerak dengan harmonis dengan segala sesuatunya, begitu ya, dan semuanya itu tampak indah. Tetapi Allah menempatkan satu ujian ketaatan bagi manusia, yaitu larangan makan buah dari pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hanya ada satu hukum ketika itu, saudara, ya, bahwa engkau tidak boleh makan dari pohon yang di tengah-tengah taman itu. Semua buah dari pohon manapun boleh kamu makan, tetapi pohon itu tidak boleh. Hanya satu hukum, ya. Dan untuk hukum itu hanya ada satu sanksi, tetapi sanksi itu fatal, yaitu kematian. Nama pohon itu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ya. Ini menunjukkan ya bahwa manusia akan memiliki pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu apabila dia memakan buah dari pohon itu. Dan larangan dari Tuhan itu menunjukkan bahwa Allah tidak ingin manusia memilikinya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa manusia tidak boleh memiliki pengetahuan baik dan jahat? Bukankah itu sesuatu yang baik, ya? Saudara, pengetahuan tentang baik jahat itu bukan sekedar untuk tahu, saudara. Bukan sekedar untuk menilai atau mengevaluasi suatu tindakan benar atau tidak, baik atau jahat, begitu ya. Tetapi ini mengenai hikmat untuk membuat peraturan, ya. Hukum atau peraturan dan juga penghakiman sebetulnya hanya wewenang Allah, ya. Jadi dalam hal ini yang dikatakan iblis itu benar, bahwa manusia pertama itu akan menjadi seperti Allah. Karena mereka bisa mengetahui yang baik dan yang jahat. Artinya mereka kemudian bisa membuat peraturan sendiri, begitu ya. Nah, saudara, tetapi justru karena itulah iblis ingin menjatuhkan manusia, karena kebenaran itulah yang sebetulnya dilarang Allah. Meskipun manusia diciptakan dalam keserupaan dengan Allah, manusia tidak setara dengan Allah. Manusia tidak bisa mempunyai hikmat seperti Allah sedemikian sehingga Allah bisa membagi wewenangnya membuat hukum itu dan menghakimi dengan manusia, ya. Godaan iblis itu benar-benar kemudian mengusik hati manusia, Adam dan Hawa, saudara, ya. Apabila mereka bisa membuat peraturan sendiri, maka mereka dapat mengatur diri sendiri. Mereka bisa bebas melakukan apapun menurut kehendak mereka sendiri, dan mereka tidak perlu lagi bergantung kepada Allah, ya. Nah, ini yang menggoda mereka, saudara. Kehendak ini sebetulnya adalah wujud pemberontakan manusia.
bahwa mereka ingin merebut pemerintahan Allah dan menerapkan kemerdekaan mereka sendiri lepas daripada kekuasaan Allah. Ini adalah sifat dasar dosa yang membelenggu manusia, yang yang kemudian dosa itu menguasai dia sehingga dia tidak bisa lepas daripada dosa itu, ya. Dosa bukan hanya menguasai manusia pertama itu saja, saudara, tetapi menyebabkan semua manusia yang lahir setelah itu mereka lahir di dalam dosa, karena semua manusia berasal dari Adam dan Hawa. Paulus menulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Karena Adam dan Hawa, maka semua manusia telah berdosa. Saudara, ketika membandingkan Adam dengan Yesus Kristus, Paulus juga menyatakan bahwa semua orang berdosa karena Adam, ya. Tetapi bukan hanya di dalam dua nas ini saja, saudara, bahwa mengatakan bahwa semua manusia berdosa karena Adam, melainkan seluruh Alkitab itu juga menyiratkan setelah kejatuhan Adam dan Hawa, semua manusia berdosa. Saudara, setelah Adam tidak lagi menjadi umat Allah, ya, dan mereka diusir dari Taman Eden, praktis tidak ada lagi wujud kerajaan Allah yang semula. Begitu juga, saudara, seluruh umat Allah yang dikuasai dosa tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Sifat dasar dosa yang memberontak terhadap Allah itu menolak pemerintahan Allah dan mau menerapkan pemerintahannya sendiri. Maka kerajaan Allah yang semula itu telah binasa. Tetapi bukan berarti pemerintahan Allah telah lenyap, saudara. Yang lenyap adalah kedudukan manusia sebagai umat Allah dan tempat kediamannya di dalam kerajaannya. Ya, itu sudah tidak ada lagi, saudara. Tetapi pemerintahan Allah itu tetap tidak memudar. Allah tetap memerintah, tetapi sekarang Ia memerintah di dalam penghakiman. Manusia tidak lagi menikmati berkat Allah, melainkan menghadapi kutukannya. Sebuah dunia yang sempurna telah hancur karena pemberontakan manusia, ya. Akibat dosa itu sudah langsung terlihat begitu manusia melanggar larangan Allah. Hal pertama yang terjadi, kita bisa melihat adanya yaitu rusaknya hubungan. Adam dan Hawa melihat diri mereka telanjang dan mereka berusaha menutupi ketelanjangannya. Saudara, sudah hilang ketulusan, keintiman, ya, yang tadinya ada begitu, ya. Sekarang itu sudah berganti dengan rasa curiga satu sama lain, ya. Kemudian itu juga ada rasa saling tidak percaya, kemudian usaha untuk melindungi diri sendiri. Lebih jauh lagi, saudara, mereka saling melempar kesalahan kepada pihak lain. Hukuman Tuhan atas Hawa itu memperlihatkan konflik gender, ya, konflik antara jenis kelamin, ya, antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan Kejadian 3 ayat 16, engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara, apa hubungannya berahi dengan kuasa? Ya, Hawa akan berahi kepada Adam, tetapi Adam akan berkuasa atasnya. Apa hubungannya, saudara? Saudara, kita mesti melihat dari arti kata berahi itu, saudara. Kata Ibrani dari berahi itu sebetulnya bisa diterjemahkan, selain berahi bisa diterjemahkan mengendalikan atau menguasai, ya. Dalam arti menguasai itu dipakai di dalam Kejadian 4 ayat 7. Di situ dikatakan, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata menggoda di sini di dalam edisi bahasa Indonesia sehari-hari dari LAI itu artinya menguasai dirimu. Digunakan kalimat ini, saudara, ya. Menggoda di Alkitab kita di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari itu diterjemahkan menguasai dirimu. Karena sebetulnya pengertian dari kata ini adalah suatu gairah, suatu dorongan yang menguasai, begitu, ya. Jadi ada desakan yang menguasai, maka bisa dikatakan ingin menguasai. Jadi perempuan selalu ingin berkuasa atas laki-laki, tetapi sebaliknya justru laki-laki akan berkuasa atas perempuan. Ini memperlihatkan konflik gender tadi, saudara, konflik laki-laki dan perempuan tadi, ya. Kemudian kita lihat hukuman bagi Adam. Terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semada duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, ya. Saudara, bumi, dengan demikian bumi tidak lagi mengeluarkan hasilnya bagi manusia,
kecuali manusia mengolahnya. Manusia harus bersusah payah menggarap tanah untuk mendapatkan makanannya. Dengan demikian, hubungan manusia dengan bumi dan alam semesta juga menjadi rusak, ya. Bukan hanya hubungan antar manusia yang rusak, tetapi hubungan manusia dengan alam semesta dan bumi itu juga menjadi rusak. Hubungan yang lain yang rusak adalah hubungan manusia dengan Allah. Manusia menjadi najis karena dosa dan tidak lagi bisa mendekat kepada Allah. Pada dirinya sendiri, manusia juga tidak dapat tahan berada dekat dengan Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara, Allah masih berkenan menghampiri Adam dan Hawa, ya. Tetapi Adam dan Hawa tidak berani menghadapinya. Mereka bersembunyi. Demikian juga respon Petrus ketika pertama kali bertemu Yesus. Dia katakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara, seorang berdosa tidak tahan berada dekat dengan Allah. Keterpisahan dengan Allah ini adalah kematian rohani bagi manusia. Jadi firman Tuhan ketika Tuhan melarang mengenai makan buah pohon itu dikatakan, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Firman ini bukan ancaman kosong, saudara, melainkan betul-betul manusia setelah mereka makan buah itu, mereka jatuh dalam dosa, mereka mati kekal, ya, mati secara rohani, ya, karena hubungan dengan Tuhan itu terputus. Mereka juga mati kekal, yaitu binasa dalam kekekalan, dan juga mereka juga binasa secara jasmani. Saudara, pada pasal-pasal kemudian kita melihat, ya, dosa itu menyebar kepada anak-anak Adam, saudara, ya. Di pasal 4 dikisahkan pembunuhan pertama, ya, yang terjadi, yaitu Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Kalau hubungan vertikal Allah manusia itu rusak, sudah pasti hubungan antara manusia juga rusak, ya. Maka kita melihat kemudian dosa itu membuat hubungan itu menjadi rusak, ya. Nah, saudara, selanjutnya Kejadian 5 menguraikan daftar keturunan Adam dari Set, ya, anak yang dilahirkan setelah Habel dibunuh. Dalam daftar ini selalu disebutkan usia setiap anak, tetapi perhatikan, diikuti dengan kalimat lalu ia mati. Kalimat ini terus diulang, begitu, ya, menekankan kematian yang pasti bagi setiap manusia, ya, meskipun pada masa itu umur manusia sangat panjang, saudara, ya. Setelah itu, saudara, generasi datang, generasi pergi, ya. Sangat mungkin ketika itu dosa semakin bertambah dari generasi ke generasi, sehingga kemudian Kejadian 6 mengatakan Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Nah, tetapi sebagaimana dapat kita baca dalam Kejadian 4 dan 5, di antara manusia yang jahat, saudara, Tuhan selalu membangkitkan orang benar yang takut akan Dia, ya. Maka, saudara, di sini pun Tuhan kemudian memutuskan untuk ketika Tuhan memutuskan untuk menghapus semua manusia dan binatang, Tuhan mengambil Nuh dan keluarganya untuk diselamatkan. Seakan-akan Nuh dan keluarganya kemudian menjadi manusia baru, begitu, ya, yang nantinya akan hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Nah, bersama mereka Tuhan juga menyelamatkan segala jenis hewan yang meneruskan keturunan hewan yang baru pula, ya. Dengan cara ini Tuhan seperti mencipta ulang seluruh bumi dan isinya. Saudara, ketika air bah dicurahkan dari langit dan seluruh bumi ditutupi air, saudara, kondisi ini mengingatkan kita seperti dunia sebelum dijadikan, ya. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya. Nah, saudara, setelah hujan berhenti dan tanah telah benar-benar kering, ketika hujan dan bahtera itu mengarungi lautan air, begitu, ya, itu seperti dunia pada awalnya, saudara. Setelah hujan berhenti, tanah benar-benar kering, Nuh bersama keluarganya dan seluruh hewan yang dibawanya keluar dari bahtera. Kemudian dikatakan Nuh mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban kepada Allah. Kemudian dikatakan Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Saudara, yang menarik adalah Tuhan memberkati dan kemudian mengatakan kalimat yang hampir persis sama dengan perkataan Tuhan kepada Adam dan Hawa pada awalnya, pada Kejadian 1, ya. Perbedaannya hanyalah sekarang manusia boleh makan binatang, ya, kalau tadinya hanya tumbuh-tumbuhan.
Nah saudara, apakah masalah dosa kemudian selesai dengan penciptaan ulang tadi? Ternyata tidak saudara, karena Nuh dan keluarganya tidak menjadi ciptaan baru sesungguhnya, ya. Mereka tidak lahir baru. Pada umumnya mereka hidup benar dan hidup di perkenan Allah, ya. Tetapi mereka tidak kudus. Ya, mereka masih dikuasai dosa, masih punya keinginan daging yang berdosa. Saudara, kita dapat melihat kejadian setelah itu, saudara. Nuh kemudian bertani, menjadi petani anggur. Kemudian dia orang pertama yang menciptakan minuman anggur, saudara ya. Tetapi kemudian dia tidak dapat menguasai dirinya. Dia minum anggur sampai mabuk, lalu melepaskan semua bajunya, ya. Ham, anaknya yang bungsu, melihat ayahnya telanjang, bukannya menutupi tubuh Nuh, tetapi melakukan yang tidak senonoh, sehingga kemudian ia dikutuk. Ya, keturunan Ham adalah bangsa-bangsa Kanaan. Saudara, kita tahu bangsa Kanaan itu kemudian dimusnahkan Allah. Ya, nah saudara, mengapa Allah memutuskan untuk menghapuskan manusia, tetapi menyelamatkan Nuh dan keluarganya? Mengapa Allah tidak menghapuskan saja seluruh umat manusia tanpa kecuali, kemudian menciptakan manusia yang sama sekali baru? Saudara, Allah adalah Allah yang penuh kasih karunia dan tidak pernah berubah. Dia mau memperbarui yang ada, memulihkan kerajaannya di muka bumi, tetapi bukan dengan membuat sesuatu yang baru, begitu ya, tetapi dengan memulihkan, memperbaiki dari yang sudah ada. Itu sebabnya, saudara, Allah sebetulnya sudah punya rencana sejak semula akan mengutus juru selamat yang akan menebus dosa dan memulihkan kerajaannya. Ia adalah Allah yang tetap memegang kendali, tetap memerintah sekalipun manusia tidak mau menaati perintahnya. Maka kisah kerajaan Allah tidak berhenti sampai di sini, tidak berhenti dengan binasanya kerajaan Allah yang semula, tetapi masih akan terus berlanjut. Kita akan membahasnya nanti pada sesi berikut. Baik saudara, saat ini mari kita mulai dengan pembahasan kita.